Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma yakunu zawqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qawli kahalawatil hulwi wa mararatil murri wa kullu ma utawi saben-saben barang yakunu kang ana apa ma iku zauqiyan bangsa pengicip iku zauqiyan bangsa pengicip iku la yastaqimu ora bisa jejeg atau ora bisa pertelo apa wasfuhu nyifatimma apa wasfuhu nyifatimma bil qawli kelawan ucapan. Contone kahalawatil hulwi kaya legine manisan wa mararatil murrih lan paite barang kang pait wa mararatil murrih lan paite barang kang pait la tu'rafu ora den weruhi apa halawah wa mararah illa bizauqi angin kelawan nyicipi atau pangrasa illa bizauqi angin kelawan nyicipi kama hukia kaya oleh dan ceritaaken opo anna inninan sak temene wong kang beluh iku kataba nyatet atau nulis surat sapa inninan ila sahibin maring kanca lahu kaduwe inninan an arifni tegese meruhna sapa sira ing ingsun ladzatal mujama'ati ing enake jima ladzatal mujama'ati ing enake jima kaifa halih kaya apa takunu ana apa ladzatal mujama'ah atau ya mujama'ah itu fakatabah nulis surat sapa sahibin lahu maring inninan fi jawabihi ing dalam jawab inninan ya fulanu he fulan inni sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku hasibtuka nyono sapa ingsun ing sira inninan ing wong kang peluh faqad halih bloko wal anah lan ing dalem mangsa saiki arraftu wis ngerti sapa ingsun annaka ing sak temene sira iku inninun wong kang peluh
wa ahmaku lan wong kang kumprung. Li anna hadhil lazzatah krana satemene ikilah lezat iku zauqiyatun bangsa pengrasa atau penyicip. Iku zauqiyatun bangsa pengrasa intasil lamun wis tumeka sapa sira ilaiha maring lazzah ta'rif moko bakal weruh sapa sira wa illa lan lamun ora intasil la yastaqimu moko ora bakal pertelo apa wasfuha nyifati al-ladzah bil qauli kelawan ucapan wal kitabati lan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Ketahuilah bahwasanya sebagian masalah-masalahmu yang telah engkau tanyakan kepadaku, semua jawabannya itu tidak bisa jelas. Tidak akan menemukan sebuah kejelasan terkait jawaban, baik dengan cara ditulis atau dengan cara disebut dengan omongan atau dengan perkataan. In tablugh tilkal halah ta'rif ma hiya. Namun jika kamu nanti sudah sampai pada kondisi yang semacam itu, kamu pasti akan tahu apa hakikatnya sesuatu itu. Wa illa, jika tidak, fa'ilmuha minal mustahilat, maka untuk mengetahui sesuatu itu termasuk bagian yang mustahil. Kenapa? Li'annaha zauqiyah, karena sesuatu itu termasuk hal yang bisa kita ketahui dengan cara merasakan, hal yang bisa kita ngerti hanya dengan mencicipi dan merasakannya. Maksudnya bagaimana? Masalah dalam hidup itu, cara untuk menjawabnya itu beda-beda. Ada yang dengan cara lewat surat tulisan atau dengan nasihat bil lisan, dengan omongan itu sudah bisa. Namun ada beberapa masalah dijawab dengan tulisan itu tidak bisa. Dijawab dengan omongan itu pun juga tidak bisa. Contoh, sampean bertanya kepada saya, Pak, rasanya rambutan itu apa? Saya jawab manis, itu tidak mewakili. Soalnya manisnya rambutan itu tidak akan nampak jelas dalam benak sampean kecuali sampean sudah merasakannya. Mangga rasanya manis, jeruk rasanya manis, pisang rasanya manis. Dari sekian banyak manis itu, manisnya pisang, manisnya rambutan, manisnya anggap stroberi misalkan, itu semua manis tapi tidak sama. Paham maksudnya? Kalau hanya saya jawab dengan lewat perkataan atau dengan lewat tulisan, maka itu tidak membuat sampean puas. Kenapa? Karena pertanyaan sampean itu bisa terjawab dengan merasakan. Karena persoalan ini persoalan zauqiyah, persoalan yang harus membutuhkan merasakan dan mencicipi.
Tanya kepada teman, kamu mondok, bagaimana perasaanmu saat mondok? Enak di pondok. Tidak bisa kamu merasakan. Jawaban daripada teman, enak di pondok, itu tidak akan memuaskan sampean selaku sa'il, orang yang bertanya. Kenapa? Karena untuk merasakan nikmat di pondok, itu kamu harus tahu dulu kayak apa ketika berada di pondok, kayak apa ketika sampean menjadi santri. Orang ngirim saja, orang yang ngirim atau nyambang anaknya di pondok, itu nginep di pondok, perasaannya bahagia. Kemudian ada santri yang mondok, perasaannya bahagia. Bahagianya orang yang hanya nginep di pondok, yaitu orang tua yang sedang nyambang atau ngirim, dengan bahagia sang anak selaku santri, itu tidak sama. Itu dijawab dengan kata-kata yang sama, enak, yaitu enak di pondok kan. Tapi rasa enaknya seorang santri itu tidak seenak nginep di hotel kan? Atau di kos-kosan, atau di rumah sendiri, walaupun dengan segala pertanyaan jawabannya sama-sama enak. Dan sehingga dengan lesan saja atau dengan tulisan itu tidak mewakili. Paham gini maksudnya? Kalau ingin kamu mendapat jawaban yang jelas, ya mondok biar merasakan. Itu kan begitu kan? Jangan mondok, kenapa? Di sana melelahkan, di sana menyakitkan, di sana sangat tidak enak. Jangan menyimpulkan bahwa sesuatu itu rasanya tidak enak, rasanya menyakitkan misalkan, sebelum Anda mencicipi. Itu kasarannya demikian. Ada orang yang disambang oleh bapaknya, dikirim oleh bapaknya, ini santri, ini contoh. Kemudian temannya di rumah bertanya saat pulangan, kamu bagaimana perasaanmu saat disambang oleh bapakmu sama ibumu? Saya bahagia, saking bahagianya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Adakah perasaan yang lebih daripada kata-kata? Pasti ada. Ambian ngebele ke kanjana, engkau malemah marung bakso nyuaman sarah. Maka sampai nyuwa, beri tasdid lah sekali, nyuaman itu tidak mewakili sebagai jawaban yang jelas. Karena bagi si sa'il sang penanya, nyuaman itu senyaman apa? Dibayangkan tidak akan sampai. Baru nampak jelas nyaman dari jawaban sambian itu jika diajak pergi ke warung tersebut dan diajak makan. Kayak ini enaknya. Ketemu dengan teman yang satunya, gimana enak? Enak. Bingung saya mau sifati. Enaknya kayak apa ya? Tidak bisa terungkap dengan kata-kata, saking enaknya. Jadi masalah-masalah dzauqiyah itu tidak bisa diwakili dengan kata-kata, tidak bisa diwakili dengan tulisan. Engkau sakit hati sarah ke kaki, sakit jingga apa? Paden sontek, enggak. Paden ekek bilis, enggak. Paden tempeleng, enggak. Kayak apa? Tidak tahu. Pokoknya saya sakit banget sekarang. Diungkapkan itu sulit. Kalau kamu ingin tahu rasanya, saya doakan semoga kamu satu saat akan seperti saya. Ini yang dimaksud dengan la yastaqimu jawabuha bil kitab wa bil qaul. Ini boleh orang atanya kepada kanjana, orang yang nanya itu dia jomblo, belum nikah, nanya ke yang sudah punya istri.
Ya, kamu kan sudah punya istri. Oh iya. Bagaimana rasanya? Wow, enak pol. Mosok tengang dia. Perasaannya di situ sudah penasaran tingkat berat sudah. Malam pertama bagaimana? Malam pertama, wah itu sangat istimewa, tidak bisa diungkapkan. Kayak apa ya? Pasti bertanya-tanya, kayak apa ini nikmatnya? Terus rasanya jima bagaimana? Ini contoh di kitab tadi yang sampai mana ini? Rasanya jima itu bagaimana? Hubungan intim. Kentut terasa nangka. Nya mana tak kapraka kemen ngakan sek guring tepan lapar sek guring ki angak pas pedis lemak berko aja mah bener telur aja ki kalah aja. Cobalah yang jawab itu puas atau semakin bingung. Apa nyaman? Yang bertanya itu puas apa semakin bingung? Itu tidak akan memuaskan jawaban itu. Tuh kayak apa ya? Mau ngakan saya guring tepan angak pas laparnya mana tak kapra. Aji tak bisa terungkapkan masih. Mana no ngakan sate misalkan. Sate apa? Sate nembi. Pelapanan di situ banyak tak kapra. Pingaji hanya mana semua. Ada apa najia. Kira-kira yang nanya itu puas dengan jawaban atau semakin penasaran? Sehingga jawaban yang paling tepat bagi orang yang nanya seperti itu bagaimana? Ya Anda nikah. Kalau kamu ingin tahu rasanya jima hubungan intim, ya wes nikah. Kalau sudah nikah, kamu pasti merasakan jawabannya. Kayak itulah jawaban. Rasanya kayak itu. Kalau cuma dibayang-bayangin tidak bisa mewakili. Ini saya kocak masalah-masalah zauqiyah. Masalah-masalah yang jawabannya harus sampean merasakan. Orang sepuh kadang banyak malain anak nak kakeh molen sitiah belajar. Tenah tata pekuat dadi orang nak karena pagi sampean meledati orang sepuh bekal merasakan banyak godaan dan rintangan. Tak nyaman dadi orang tua. Anak hanya berpikir kayak apa dah enaknya sih? Uang perasaan saya dia punya banyak uang orang tua. Uang perasaan saya orang tua itu cuma nyuruh-nyuruh. Itu yang Anda tahu. Uang perasaan saya orang tua itu selalu di depan daripada sang anak. Itu yang Anda tahu. Tapi bagaimana sampean sekiranya puas dengan kalimat yang terlontar dari orang tua? Kamu harus jadi orang tua betul. Jadi satu saat jawaban itu akan puas di benak sampean ketika sampean senasib dengan orang tuanya. Artinya sama-sama memiliki seorang istri, sama-sama memiliki keluarga dan punya anak. Makanya banyak di situ kalangan-kalangan pemuda yang baru merasakan dirinya sebagai orang tua, menjadi orang tua baru, dia itu baru terjawab kan, tersadar, oh ternyata betul kata bapak dulu, tidak enak jadi orang tua itu. Oh ternyata itu sudah terungkap semua. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan itu harus sampean merasakan. Kalau Anda ingin merasakan bagaimana rasa sakit saat dighibah, ini contoh. Rasa sakit saat diejek, dicemooh, maka kamu tidak bisa puas dengan jawaban lewat tulisan, tidak bisa. Tapi kamu akan puas mendapatkan jawaban dengan cara kamu harus merasakan hal yang sama. Harus dicemooh, harus dirasani, harus digibahi dan seterusnya. Ini paham ya? Ini ada satu cerita. Anna indinan kataba ila sahibillah. Ada orang yang indin itu punya penyakit impoten.
tahu impoten. Impoten itu mesinnya tidak berfungsi. Dari masih saya ceritakan sejelas ke sampean. Impoten dia anu kana. Manukan dia tahu karena ada faktor dhaifun fil qalbi atau dhaifun fi alatih. Alatnya memang lemah atau hatinya yang memang lemah, tidak punya keinginan sama lawan jenis. Paham lagi? Ada maton ketonan kabeh arek tahu maksud kula. Manuk saya maksud itu tahu kan? Hah? Arek kalau kun ciptong sepaham arek. Dalam mah saya jelasakin dia melarat saya. Burungnya laki-laki, saya lagi kan paham lah. Itu kan beda sehat, beda tak sehat, ya. Mensesehat dia ketika kumpul dengan lawan jenis, maka dia akan semangat. Kalau yang tidak sehat, ini penyakitan berarti impoten, kumpul dengan lawan jenis, berarti laki-laki dan perempuan, ini udah ada apa-apa. Paham ya? Atau bahkan saat dia nikah, ini contoh, saat dia nikah kumpul dengan istri, tidak ngefek, tidak ada semangat sama sekali, tak odi kasarnya. Ini ada kasus orang yang yang impoten, nulis surat kepada temannya yang sudah nikah, bertanya, arifni ladzatal mujamah, tolong kasih tahu saya kayak apa lezatnya menjima itu. Apa jawabannya? Ya fulan, hei teman saya, ini kuntu hasibtuka ini nanfakot. Sebelumnya saya mengira kamu itu hanya impoten saja. Wal'an, dan sekarang arraftu annaka inninun wa ahmak. Saya sekarang sudah ngerti bahwa kamu bukan hanya sekedar impoten, kamu goblok, kamu tolol, kata temannya. Kalau sebelumnya kan tidak pernah merasakan jima karena impoten. Nah sekarang saya nanya lagi, impoten saya nanya, berarti ada dua sisi kelemahan. Pertama punya penyakit, yang kedua dia bodoh karena sudah tidak merasakan, bertanya sesuatu yang jawabannya harus memerlukan merasakan. Li'anna hadhil ladzah dzauqiyah. Kenapa saya kok bilang kamu itu bodoh? Karena kelezatan jima itu sifatnya yaitu sifat perasaan, bukan selain daripada perasaan yang cukup dengan ditulis atau dengan diucapkan. Intasil ilaiha ta'rif, kalau kamu sudah sampai pada kondisi itu, artinya kamu sudah menikah, sudah mau menjima sang suami, sang istri, maka kamu pasti akan tahu jawabannya. Wa illa la yastaqimu wasfuha bil qaul wal kitabah. Namun jika kamu belum nikah, nanya tentang lezatnya hubungan intim, maka semua jawaban tidak akan terwakili dengan ucapan ataupun tulisan. Paham ya maksudnya? Nah, dari pertanyaan tersebut itu memberikan kesimpulan orang nikah mentaoning tentang sesuatu yang sifatnya perasaan, kemudian kok dia masih nanya, maka ada dua kebodohan. Kebodohan pertama, dia pancen tidak tahu rasanya. Yang kedua, sudah tahu itu masalah rasa, jangan dipaksakan untuk mendapat jawaban dengan tulisan, itu tidak bisa, atau dengan perkataan. Perasaan itu jawabannya dengan rasa. Rasa bisa didapat dengan mengalami. Ya, itu karena
Lah ini masalah-masalah yang ada dalam kitab ini sebagian masalahnya ada yang zauqiyah. Tidak bisa saya terangkan ke sampean, saya jelaskan ke sampean, sampean langsung paham secara sempurna, puas di hati, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ini butuh diamalkan. Kalau sampean amalkan nanti bagaimana rasanya sabar, pahitnya sabar, pahitnya istiqomah. Itu sampean akan tahu sendiri. Oh kayak gini pahitnya, sepahit inikah? Di situ istiqomah dan seterusnya itu. Ayyuhal walad ba'du masailika min hadzal qabil. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.